Kalau Anda belum tahu, beliau inilah wakil dari Pak Wira, Bapak Arkarna Eka Wira Koesuma. Dunia seakan runtuh di hadapan Melani. Juga buat sang ibu dan papanya yang sejak tadi telah curiga dan resah akan kejadian di depan matanya. Melani terkejut, tak terelak lagi. Tubuhnya menjadi kaku, bibirnya gemetar seakan tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Matanya menatap wajah Eka dengan tatapan ketakutan. Kedua telapak tangannya basah karena keringat dingin. Kedua telapak tangannya basah karena keringat dingin yang sudah membasahi tubuhnya. Hancur sudah semuanya. Ini nggak mungkin. Kenapa? Melanie tak mampu lagi melanjutkan ucapannya. Ujar Pak Robert lagi. Dan sudah tak sungkan terhadap kedua orang tua Melanie. Melanie tak menjawab. Sudah Pak Robert, gumam Eka sambil menatap wajah Pak Robert. Melanie sadar selama ini telah menyakiti Eka selama bekerja di perusahaannya. Namun benaknya masih bertanya-tanya, kenapa Eka alias Pak Arkarna melakukan semua ini? Kenapa? Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel selanjutnya. Kenapa beliau sampai berpura-pura menjadi CS di kantornya? Sekujur tubuhnya terasa kaku, ia tak habis pikir dengan semua ini. Ketakutan sekejap menghampirinya. Apakah ia akan didepak oleh Eka dan juga kedua orang tuanya? Bagaimana nasib perusahaan ayahnya? Bagaimana nasib perusahaan ayahnya? Isaknya pun kini tertahan dan nafasnya pun mulai sesak. Suara menahan tangisan terdengar oleh Eka membuat Eka melangkah mendekat. Bu, ingat, acara masih baru mulai. Jangan bersedih dan menangis seperti ini. Kini Eka dengan sopan dan hangat ramah mengeluarkan suaranya dan mencoba membicarakan dengan gadis itu. Dan Melanie yang baru saja mengetahui sebuah kenyataan saat ini tak mampu berani menatap mata Eka. Pak Arkarna, maafkan putri saya, telah lancang membuat kasar kepada Bapak. Kini Pak Hari berbicara dengan meminta maaf kepada Eka. Sedangkan Ibu Melanie dalam hati tak henti-hentinya menyalahkan putrinya yang begitu. It's okay Pak Hari. Mari semua kita masuk ke dalam, kata Eka membuat keempat BOD-nya pun mengangguk kegiat mengiyakan perintah pimpinan. Sekali lagi maaf Pak Arkarna. Pak Hari meminta maaf lagi dan Eka mengangguk tersenyum seperti menampakkan dirinya yang tidak bermasalah sikap Melanie kepadanya tadi. Maaf semuanya sudah membuat suasana sedikit tak enak, ujar Eka. Sedangkan Melanie masih Pak Arkarna silakan. Kini Pak Hendrik berbicara. Pak, Ibu, silakan menunggu di dalam. Aku ingin berbicara dengan Ibu Melanie, hanya sebentar saja, ujar Eka dan kedua orang tua Melanie mengangguk tersenyum. Baik, Pak Ar. Pak Ar, alangkah baiknya kita bersama masuk ke dalam, kata Pak Andi. Baik, bisa menunggu di sana sebentar, ujar Eka dan keenam orang itu pun mengerti apa maksud Eka. Maka mereka mundur, memberi waktu buat Eka dan Melanie berbicara. Kini tersisa Melanie dan Eka. Melanie masih tak mampu mengangkat wajahnya, sedangkan Eka tersenyum memandang gadis itu begitu terlihat saat ini. Di hadapannya yang selama ini selalu, namun Eka tak pernah mempermasalahkan hal itu. Ibu Melanie, ujar Eka lembut. Bapak Arkarna, maafkan Melanie. Tak sanggup melanjutkan ucapannya. Kini Melanie mengeluarkan air mata kesedihan bercampur ketakutan melandanya. Berdiri di hadapannya, seorang pemuda yang selama ini ia anggap remeh, yang ternyata adalah putra kerajaan Eka Wira. It's okay, Bu. Ingat loh, masa seorang ibu direktur jadi nangis gini? Tak sanggup berhadapan empat mata dan Eka tak sanggup lagi berpikir bagaimana agar pria itu melupakan kejadian selama ini. Kejadian saat ia mempermalukan pria itu, bahkan beberapa menit yang lalu ia melakukan hal itu. Bu, sudah ya, lebih baik kita masuk ke dalam dulu, kata Eka masih tersenyum. Melanie makin sedih saat menangkap di wajah Eka tak ada dendam, bahkan sebuah senyuman yang sangat ikhlas dilemparkan kepadanya, yang selama ini sering
Tanpa sadar Melani sejak tadi menatap wajah tampan Eka di hadapannya. Dan perlahan-lahan air mata pun mulai reda. Kenapa? Tanya Eka membuat Melani menggeleng pelan. Masih terpercaya dengan semua ini? Ya sudah, kalau mau ngobrol nanti saja. Nggak enak, kita masih ditunggu di dalam. Baik pak, ujar Melani mengangguk sangat berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Yang awalnya Melani sangatlah murka, kini terlihat cukup lucu di hadapan Eka. Ya udah yuk, nggak enak BOD mah. Kedua orang tua ibu Melani masih nunggu di situ, kata Eka sambil menggerakkan kepalanya menuju ke posisi keenam orang tadi. Melani menoleh dan kembali menatap wajah Eka. Makasih pak telah memaafkan Melani. Iya, kata Eka membalas. Yuk, Ibu Melani. Berjalan berdampingan dengan Melani, Eka tampak merasa suatu kelegaan. Setelah menunjukkan siapa dia sebenarnya, masih dengan sopan, ia tersenyum kepada kedua orang tua Melani ketika berada di depan pintu, sambil menjabat tangan ke semua. Tak lupa berbahasa basi di awal. Semua para BOD pastinya bertanya bagaimana kabar dan lain-lain. Lalu Eka pun mengajak mereka untuk masuk bersama ke dalam ruangan. Silakan bu, kata Eka saat tersisa mereka berdoa. Melani tak membalas dan menatap wajah Eka tanpa berkedip. Bu Melani, bu. Melani tersadar. Maaf Pak Arkarna. Iya Pak. Ayo masuk. Bentar pak, Melani boleh nanya sesuatu? Tanya Melani tiba-tiba. Eka mengernyit saat mendengarnya. Ya, silakan bu. After acara, bolehkah Melani bertemu lagi dengan bapak? Tanya Melani memasang wajah penuh harap. Eka tersenyum lalu mengangguk menjawab pertanyaan gadis itu. Thanks ya Eka. Ups Pak Arkarna, Melani baru saja keceplosan dan menatap wajah Eka penuh maaf. Eka menatapnya sambil menahan senyum. Mereka bertatapan sesaat. Panggil Eka Aga. Tapi setelah berganti pakaian jadi CS lagi deh. Seorang pria yang selama ini berperan sebagai CS di kantor Telesindo Eka yang akrab disapa oleh para petinggi Eka Group dengan panggilan Pak Ar karena Pak Ar baru saja tersenyum ramah kepada gadis yang masih menatapnya dari samping. Yuk Bu Melani. Gadis itu hanya mengangguk. Entah mengapa tampak gadis itu masih memikirkan banyak hal. Yang utama ia masih sangat shock dengan keadaan di depan matanya. Eka yang selama ini menjadi CS di kantornya yang selalu menjadi bahan hinaan dan tawaan, si Melani ternyata adalah anak dari Pak Wira. Sekali lagi, pria itu menoleh ke samping, menatapnya dengan tatapan penuh tanya, yang jika diartikan adalah pertanyaan. Kenapa? Melani hanya tersenyum kecut dan tak mampu lagi mengeluarkan kata-kata. Lalu bersamaan mereka melangkah masuk ke dalam ruangan meeting. Keempat BOD dan kedua orang tua Melani telah melangkah ke depan dan Eka bersama Melani mengikutinya dari belakang. Nah, para board of director kita telah kembali ke ruangan dan kita akan memulai acaranya. Suara kedua MC saat melihat keempat BOD masuk kembali. Dan semua peserta meeting pun bersama menoleh ke samping kiri dan juga ke samping kanan karena posisi para petinggi tersebut berjalan di tengah-tengah ruangan. Sontak satu persatu peserta mulai berdiri ketika menyadari kehadiran Eka di tengah-tengah mereka. Hah? Pak Arkarna? What? Pagi Pak Arkarna. Semua orang tanpa terkecuali yang mengenali Eka memberi ucapan selamat pagi dan kebanyakan ingin sekali bersalaman dengan pria itu. Namun kondisi yang sangat tidak memungkinkan, maka mereka hanya melempar senyuman kepada pria yang berjalan berdampingan dengan Melani. Saat 98% peserta telah berdiri dan sayup-sayup terjadi bincang-bincang yang mengatakan ada Pak Arkarna, ternyata beliau hadir, ternyata beliau telah tiba di Indonesia. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang terdengar dalam ruangan. Melihat itu tentu kedua MC pun ikutan terkejut. Wah, luar biasa sekali penyebutan dari peserta kepada seseorang yang kami menduga adalah tamu kehormatan dari Eka Wira Group ya. Salah satu MC berbicara.
Kebetulan sekali, sambil kita menunggu para BOD dan juga Bapak terhormat yang baru tiba, mari bersama-sama kita semua tepuk tangan. Maka MC lain pun memulai bertepuk tangan. Sekilas beberapa peserta menoleh ke depan, lalu bersama-sama melakukan hal yang sama. Suara tepuk tangan dalam ruangan pun bergema seiring kedatangan Eka. Mendengar kehebohan tersebut, pihak EO pun tak tinggal diam, berinisiatif menyetel lagu hingga sayup-sayup dan mulai membesar suara back sound memutarkan lagu dari Queen. Semua orang, bahkan Melanie pun merasa tubuhnya merinding. Benar-benar aura sang pemimpin dari Eka alias Arkarna begitu kuat. Bahkan ia berdiri berjalan di sampingnya merasakan hal itu. Inilah jawaban atas pertanyaan dalam hatinya selama ini. Ketika berhadapan dengan Eka, beberapa kali merinding seperti ini melanda Melanie. Apalagi kejadian di mal waktu itu, sempat Melanie merasakan yang sama ketika Eka bersuara keras menegur gadis di samping. Saat mereka para petinggi telah tiba di meja, Eka pun tampak mengangkat tangannya, lalu melakukan gerakan menyatukan kedua telapak tangannya segera meminta maaf kepada semua peserta. Mulai dari keterlambatannya tiba di ruangan dan juga mengartikan terima kasih. Selamat datang, kata MC yang belum mengetahui nama Eka. Eka menoleh, mengangguk serta tersenyum kedua MC di atas panggung. Berbeda dengan yang terjadi. Apa yang mereka lihat di depan mata mereka, apa yang seseorang yang memang hanya mirip saja. Atau memang orang itu adalah orang yang sama. Beberapa dari mereka saling berbisik-bisik mengenai Eka. Eka sang cleaning service kenapa bisa ada di dalam ruangan dan disambut meriah oleh para tamu yang jelas adalah para petinggi, anak cabang perusahaan Eka Wira. Namun semuanya terdiam saat MC memulai kembali acara. Oke, kita bisa mulai acara kembali kan? Keempat BOD dan juga Pak Hari mengangguk mengiyakan. Baiklah, saatnya kita mendengar kata sambutan dari salah satu board of director kita, kata MC sesuai dengan suasana acara yang telah ia baca di selembar kertas. Silakan Bapak, ada yang mau mewakili? Tanya MC satunya lagi. Keempat BOD sontak menoleh ke Eka bersamaan. Silakan, Pak Ar saja membuka acara meeting kita hari ini. Kalian saja, kata Eka. Tidak afdol, Pak. Jika bukan Bapak. Mendengar itu, Eka pun menarik nafasnya sesaat lalu tersenyum dan mengangguk tanda mengiyakan permintaan dari mereka. Baiklah, Melanie sempat menoleh dan menatap Eka yang kebetulan duduk di sampingnya. Eka yang menyadari hanya meliriknya. Sesaat lalu ia pun berdiri dari duduknya. Wah, ternyata yang memberikan sambutan bukan dari keempat BOD kita ya. Tapi kami belum mengenal Bapak ini. Kita yang terhormat, boleh sama-sama kita menyambut nama Bapak pimpinan yang kita telah hadir di tengah-tengah kita. Mulai hitungan 3, 2, 1. Bapak MC sengaja menggantung ucapannya, lalu serentak semua peserta menyebut nama panjang Eka, membuat ruangan kembali bergumul. Bapak Arkarna Eka Wirakoesuma. Oke guys, terima kasih karena sudah mendengar atau membaca novel-novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.